not being able to breathe. Or choose to fail. All that's cold, harness it, turn it into aggression. Yeah. Just find and be a winner! You guys are our band of brothers. Assalamualaikum, apa kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari bala bencana, dan selalu dilancarkan rezekinya. Hari ini Bekesan mau merekomendasikan sebuah film yang rilis pada tahun 2013. Film berjudul Lone Survivor menceritakan tentang sebuah pasukan Amerika Serikat yang memiliki misi untuk membunuh anggota Taliban. Mereka yang gagal dalam menerapkan strategi, akhirnya harus berhadapan secara langsung dengan para pasukan Taliban. Bagaimanakah mereka bisa bertahan dari serangan tersebut? Oke, langsung saja kita mulai ceritanya sekarang. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang tengah berada di helikopter. Para dokter berupaya sekuat tenaga untuk menyelamatkan pria tersebut. Akan tetapi, film pun baru dimulai. 3 hari sebelumnya, di sebuah pangkalan udara Amerika Serikat, terlihat 2 orang pria yang sedang lomba lari. Mereka adalah Mike dan Danny. Perlombaan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Mike. Ketika asik berbincang, sang komandan meminta mereka untuk melaksanakan rapat strategi. Rapat itu membahas untuk membunuh 2 orang elit Taliban yang bernama Ahmad Shah dan Tarak. Mereka akan mengirim tim Red Wings yang terdiri dari 4 orang. Mike sebagai ketua, Axelsen sebagai penunjuk arah, Danny sebagai pengatur komunikasi, dan Marcus bertugas sebagai healer. Inti dari strategi tersebut adalah untuk membunuh Ahmad Shah dan Tarak. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka sebuah tim bernama QRF akan segera diterjunkan untuk menolong mereka. Waktu yang ditentukan telah tiba. Mereka pun berangkat dalam keadaan siap. I'm a UDT Navy SEAL diver. Ketika sampai di tujuan, mereka pun mulai bergerak menuju target sasaran. Ketika sampai, Danny langsung menghubungi markas untuk melaporkan situasi. Kemudian mereka berpindah ke tempat yang lebih tinggi agar sinyal komunikasi tetap bisa terhubung. Target akhirnya ditemukan. Danny segera berusaha untuk memberi laporan ke markas komando. Akan tetapi ia tidak bisa terhubung karena tidak ada sinyal di tempat mereka berada. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak dan akan mulai bergerak mencari sinyal ketika malam tiba. Ketika tengah beristirahat, mereka dikejutkan dengan segerombolan kambing yang tengah mencari makan. Nampak beberapa orang sedang mengembala kambing tersebut yang membuat mereka menjadi deg-degan. Mereka pun akhirnya ketahuan dan langsung berusaha untuk menangkap pengembala kambing tersebut. Eyes down. Eyes down. Eyes down. What the fuck is this? Mike mencoba menghubungi markas untuk meminta arahan kepada sang komandan. Akan tetapi ketika komandan berbicara, sinyal itu kembali menghilang dan komunikasi pun akhirnya terputus. Mike? Dropped. Fuck.
We're fucking calm. Mike memberi 3 pilihan kepada rekannya. Yang pertama, mereka akan melepaskan Sandra dan pergi secepatnya untuk meminta bantuan. Yang kedua, mereka akan mengikat Sandra dan pergi secepatnya. Akan tetapi, para Sandra akan mati kedinginan dan dimakan oleh hewan buas. Dan yang ketiga, mereka akan membunuh semua Sandra tanpa kompromi sedikit pun. Mereka pun berdebat cukup lama. Axelson dan Danny tidak mau berkompromi dan akan membunuh para Sandra. Sedangkan Marcus menolaknya karena berusaha mengikuti hukum militer yang ada. We let him go. 20 more will die next. 11 we're doing 20 for taking home trophy guns. What do you think they... I care about you. I care about you. This is what we're gonna do. This off. Sebagai kapten, Mike lantas memutuskan untuk membebaskan semua Sandra. Sandra pun akhirnya dibebaskan. Salah seorang anak lantas bergegas menuruni bukit dan kita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sesampainya di puncak, mereka pun masih belum bisa mendapatkan sinyal. Mike lantas memutuskan untuk beristirahat sejenak di dalam hutan dan akan kembali bergerak pada malam hari. Ketika tengah beristirahat, terlihat banyak pergerakan di dalam hutan. Marcus meminta izin untuk melihat keadaan. Dan betapa terkejutnya ia ketika mengetahui pasukan Taliban telah mengepung mereka. Tanpa basa-basi, pertempuran pun akhirnya dimulai. Satu persatu anggota mulai terkena tembakan. Bahkan jari tangan Danny terputus terkena peluru tajam. Mereka memutuskan untuk berpindah tempat agar bisa mendapatkan sinyal. Akan tetapi hanya ada jurang di sana dan mereka pun memutuskan untuk melompat. Mereka berhasil selamat dan kembali melanjutkan pertempuran. Mereka pun bersembunyi untuk mengobati luka mereka. Di tengah persembunyian, Danny yang kehilangan jarinya lantas meracau tak karuan. Hingga akhirnya mereka kembali ditemukan. Mikey, how they get so fast? Fuck, I just don't understand how fucking fast they were, man. Mereka mencoba untuk kabur. Akan tetapi hanya ada satu jalan, yaitu kembali melompat ke jurang. Marcus yang mencoba membawa Danny akhirnya tak bisa melakukan apa-apa. Dan Danny pun akhirnya tertinggal di sana. Mereka terus dibombardir tanpa ampun oleh pasukan Taliban yang entah datang dari mana. Mereka pun mencoba kembali ke atas bukit untuk pergi menyelamatkan Danny yang telah ditangkap oleh pasukan Taliban. Akan tetapi mereka tidak bisa bergerak sedikit pun karena banyaknya pasukan Taliban yang telah menyergap mereka. Mike lantas memutuskan untuk pergi ke sebuah bukit agar bisa menghubungi tim KRF.
Ia pun menyerahkan semua peluru cadangannya kepada Markus dan bersiap untuk mengorbankan dirinya. Never out of the fight. What you doing? Mike pun sampai di atas bukit dan berhasil menghubungi tim KRF. Heading down ravine towards. Oh God. Dan itulah akhir dari perjuangan Mike dan Danny. Let's move! Let's really move! Let's go! Let's go! Markus dan Axelsen yang tersisa kini memutuskan berpencar untuk membagi musuh. Di tengah keputusasaan, bala bantuan pun datang dan membuat hati mereka lega. Akan tetapi, pesawat itu pun akhirnya terjatuh dan pesawat lainnya memutuskan untuk segera kembali ke markas. Mereka terus berjuang hingga akhirnya Axelsen terhenti di tengah perjuangannya. Kini tersisa Markus seorang di sana. Ia pun berhasil selamat dari kejaran pasukan Taliban. Keesokan harinya, ia pun melanjutkan perjalanan. Ia menemukan genangan air dan langsung menyemburkan diri ke dalamnya. Tanpa ia sadari, terdapat beberapa orang tengah mengawasinya. Ia pun mengancam akan meledakkan granat yang ada di tangannya. Akan tetapi seorang pria bernama Muhammad Gulab malah menolongnya dan langsung membawa Markus ke dalam rumahnya. Markus terlibat adu mulut dengan orang lain di sana. Akan tetapi Muhammad Gulab langsung menenangkannya. Markus memberikan sebuah koordinat lokasi kepada Gulab agar ia bisa memberikannya ke pangkalan militer Amerika Serikat. Gulab pun meminta temannya untuk pergi mengantarkannya. Tarak dan pasukan Taliban lain masuk ke dalam desa untuk mencarinya. Markus pun ditemukan dan langsung dikiring ke tempat penyembelihan. Akan tetapi Muhammad Gulab dan kelompoknya datang untuk menyelamatkannya dan mengusir anggota Taliban dari desa mereka. Markus kembali ke rumah dan meminta pisau kepada Gulab. Ia pun mencoba untuk mengambil serpihan peluru dan benda lainnya yang masuk ke dalam tubuhnya.
Keesokan harinya, pasukan Taliban langsung menyerang desa tersebut. Dan di saat bersamaan, koordinat lokasi dari Markus telah diterima oleh militer Amerika Serikat. Pertempuran pun terjadi dan akhirnya Tarak pun tewas di tangan Muhammad Gulab. Markus pun dianiaya oleh pasukan Taliban sebelum ia dibunuh. Akan tetapi, ia berhasil mempertahankan diri dengan bantuan dari anak Muhammad Gulab. Pasukan militer Amerika Serikat akhirnya datang. Dan berhasil menyelamatkan Markus di sana. Ia pun mendapat perawatan di helikopter dan langsung dioperasi setibanya di markas besar. Because of my brothers. There is no question. Hingga akhirnya Markus pun bisa diselamatkan. Oke guys, itulah tadi keseluruhan alur dari film Lone Survivor. Film ini diadaptasi dari kisah nyata. Penduduk desa yang melindungi Markus sangat menaati budaya mereka yang bernama Pastunwali. Yang artinya setiap penduduk desa wajib melindungi tamunya dengan risiko apapun. Dan hingga tahun 2013, penduduk desa tersebut masih ada. Dan perjuangan mereka melawan Taliban masih berlanjut. Terima kasih banyak buat sahabat semua yang sudah berkenan mendengarkan ceritanya. Jika ada kritik dan saran, jangan ragu-ragu, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.